Ratai Cinta Channel. Naskah dan suara dimainkan oleh Mujibur Rahman. Sepenggal kisah Qais dan Laila. Saat itu matahari menghiasi pagi dengan sinar keemasan, menggantikan sinar bintang gemintang yang keperakan. Qais berjalan terburu-buru di sebuah jalan kecil menuju rumah Laila. Sepanjang perjalanan, bibirnya tidak pernah berhenti menyenandungkan dengan lembut beberapa lagu indah dari syair-syair terkenal. Semua itu menggambarkan kekhawatiran yang bergolak di dalam hatinya. Pagi yang segar mengilhami kekuatan pada Qais untuk mengunjungi kekasihnya. Ia tidak takut pada bahaya dan ancaman keluarga Laila. Hanya satu yang ia inginkan, bertemu dengan Laila. Sembari bersyair, Qais berjalan melintasi kampung dan hutan. Setiap orang yang berjumpa dan mendengar syair-syair yang ia nyanyikan, seperti merasakan getaran gaib, membuat mereka ikut hanyut dalam duka dan berlinang air mata. Setelah sampai di dekat kampung Laila, ia menjadi bingung, tidak tahu ia harus berbuat apa. Untuk beberapa saat ia hanya diam mematung. Sesekali kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan ketika Qais dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia melihat seorang wanita tua yang menggantungkan rantai di lehernya. Nenek itu mengetuk pintu tiap rumah yang dijumpai untuk memohon sedekah. Majnun atau Qais seperti memperoleh gagasan segar. Buru-buru ia dekati wanita tua itu sambil berkata, "Wahai wanita tua, sudahkah engkau menolongku? Maukah engkau meminjamkan rantai di lehermu agar aku dapat meminta sedekah dari para dermawan seperti dirimu?" Wanita itu memperhatikan Qais. Ada rasa tidak percaya, tapi akhirnya nafsu yang lebih berkuasa. "Baiklah, anak muda, aku akan pinjamkan rantai ini padamu. Tetapi engkau harus berikan separuh dari uang yang engkau terima. Letakkan rantai ini pada leherku dan ambillah pakaianku," jawab Qais bersemangat. Kemudian Majnun berjalan seperti layaknya pengemis, berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain sambil ia berteriak dengan kerasnya. Baru beberapa langkah berjalan, beberapa bocah datang mendekat, memperhatikan gerak-gerik Qais. Kemudian mereka tertawa terbahak-bahak sambil melempari tubuh pecinta itu dengan batu. Anak-anak itu tertawa riang seolah mendapat mainan baru. Sambil melempar batu, mulut mereka berteriak, "Anjing, anjing." Qais tetap berjalan, seperti tidak merasakan sakit. Meski darah menetes di kening dan dari mata kakinya, ia tidak peduli pada hinaan yang dilontarkan anak-anak kampung. Ia berjalan tertatih-tatih karena kakinya terluka dan darah dari kakinya terus mengalir dengan derasnya. Tanpa terasa, Qais telah sampai di dekat rumah Laila. Ia pandangi rumah itu tanpa berkedip, seolah rumah itu adalah berkah yang pantang untuk disia-siakan. Tiba-tiba pandangan Qais beralih ke salah satu sudut rumah. Di sana tampak bayang-bayang Laila
Bukan, bukan bayangan, tetapi memang Laila. Kedua insan yang hatinya saling terikat akan merasakan getaran jika kekasih hati mereka hadir. Air mata bahagia terus menetes, membasahi janggut Qais. Dengan mengendap-endap ia menyelinap memasuki taman di samping rumah Laila. Jiwanya terus bergetar, getarnya dengan hebat. Bukan karena takut diketahui oleh para penjangga, namun karena jarak antara dirinya dengan Laila hanya terpisah dinding rumah saja. Setelah bisa menguasai keadaan, lalu Qais membaca akan syairnya. Duhai, betapa besar bahaya yang menghadang agar aku dapat berjumpa denganmu. Kukorbankan semua yang aku miliki, kuubah diriku hingga engkau pun tidak mengenaliku. Kuayunkan langkah dengan tetesan air mata, dan setelah memasuki perkampungan, kubuang semua tanda-tanda yang membuat orang mengenaliku. Kuikat diriku dengan rantai, bagai budak belia, berjalan sambil menengadahkan tangan, meminta-minta. Dan bocah-bocah itu tidak suka melihatku. Mereka berkumpul mengelilingiku, menghardik dan melempariku seperti anjing berbahaya. Kini aku datang di dekatmu. Duhai Laila, tak mampu kutahan air mata yang menetes. Kasihanilah kelemahanku, karena begitu berat akan penderitaanku.